Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam merdeka. Nama saya Syakira Zara, kelas 2C, akan menceritakan perjuangan Cun Nyadin. Selamat menonton. Cun Nyadin adalah seorang pejuang perempuan perang asal Aceh yang lahir di Lampadang, Aceh pada tahun 1848. Cun Nyadin gigih berjuang untuk mempertahankan kebebasan rakyat Aceh dari penjajahan kolonial Belanda. Cun Nyadin mulai mengangkat senjata dan berperang melawan Belanda pada tahun 1880. Itu tidak lepas dari tewasnya suami Cun Nyadin, yaitu Tengku Cek Ibrahim Rahmat, yang ditembak saat bertempur. Kematian suaminya tersebut membuat Cun Nyadin sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Kemudian pada tahun 1880, Cun Nyadin menikah dengan Tengku Umar dan mempersilahkan ikut bertempur di medan perang. Bergabungnya Cun Nyadin berhasil meningkatkan moral semangat perjuangan Aceh dalam melawan Belanda. Kemudian perang dilanjutkan secara gerilya. Tengku Umar membuat siasat dengan menyerahkan diri kepada Belanda bersama pasukannya. Cara itu dilakukan untuk mempelajari taktik perang Belanda. Namun itu membuat rakyat Aceh marah dan menganggap Tengku Umar sebagai pengkhianat karena telah bekerja sama. Setelah fasilitas lengkap dan mencukupi, Tengku Umar mengumpulkan rakyatnya dan membagikan senjata, lalu menyerang Belanda kembali. Perang itu secara gerilya. Naas, Tengku Umar tewas tertembak pada perang tersebut. Cud Gambang, anak dari Cun Nyadin, pun menangis. Cun Nyadin datang lalu menampar dan meluknya dengan erat, lalu berkata, "Sebagai perempuan Aceh, kamu tidak boleh menangisi orang yang sudah syahid." Begitu katanya. Meski suaminya meninggal, Cun Nyadin tetap melanjutkan memimpin perlawanan Belanda. Dengan kondisi Cun Nyadin semakin rentan, matanya mulai rabun dan terkena encok. Kondisi itu membuat pasukannya iba dan salah satu anak buahnya melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda. Dengan mudah, Belanda menyerang markas Cun Nyadin dan membuat terkejut. Mereka tetap berperang mati-matian. Cun Nyadin berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan musuh, tapi berhasil digagalkan oleh pasukan Belanda. Cun Nyadin pun akhirnya tertangkap. Sementara anak Cun Nyadin bernama Cud Gambang berhasil melarikan diri ke hutan. Setelah ditangkap, Cun Nyadin kemudian dibawa ke Banda Aceh. Di Banda Aceh, Cun Nyadin mendapatkan perawatan untuk penyakitnya. Setelah itu, Cun Nyadin selanjutnya dibuang ke Sumedang. Pemindahan tersebut dilakukan karena Belanda merasa ketakutan dan khawatir karena kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan bagi rakyat Aceh. Apalagi masih banyak pejuang-pejuang Aceh yang menunduk dengan Belanda. Pada tahun 1908, Cun Nyadin meninggal karena usianya yang sudah tua. Cun Nyadin dimakamkan di daerah pengasingan. Bahkan makam Cun Nyadin baru ditemukan pada 1959. Hikmah dari kisah ini adalah kita harus berani, kita harus sabar, sentiasa berdoa, dan meniru jiwa patriotisme dari pahlawan Indonesia. Sekian dan terima kasih.